Ini seharusnya menjadi cerita yang sangat memalukan untuk aku dan Peter, suamiku. Tapi entah mengapa, rasanya sangat ingin kubagikan dengan semua orang, agar mereka belajar sesuatu dari hubunganku. Aku adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit swasta di New York, sedangkan Peter bekerja sebagai pengacara. Kami sangat sibuk mengurus klien dengan permasalahan yang berbeda-beda. Kami bahkan lupa dengan kehidupan yang sebenarnya. Semua terasa sangat melelahkan bagiku dan juga Peter. Sampai suatu saat ia datang sebagai pasien ke ruang kerjaku. Aku ingin cek kehamilanku. Apakah sudah terlambat untuk menggugurkannya? Tanya Charlotte. Tidak ada raut wajah terkejut dariku. Mereka sudah banyak yang melakukan itu, bahkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan. New York kota besar, tidak akan bisa satu pihak mengontrol semua orang. Mereka akan selalu berpesta dan melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi. Kenapa kamu ingin melepaskannya? Tanyaku. Charlotte hanya bisa menangis di depanku sambil memegang perutnya yang bahkan belum kelihatan membesar. Peter sudah memiliki istri dan aku tidak ingin menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku tidak tahu sampai dia mengatakannya padaku hari ini, jawab Charlotte sambil terseduh-seduh. Dia bahkan mengatakan kalau dia tidak bisa meninggalkan istrinya demi aku. Anak ini akan tumbuh tanpa seorang ayah, dan aku tidak mau dia menderita. Lanjutnya, sebenarnya aku sangat bersimpati pada Charlotte, tetapi berusaha untuk tidak menampakkannya secara terang-terangan. Bayi itu pun tidak tahu apapun tentang Peter ataupun permasalahanmu. Dia hanya tahu kalau ibunya akan mencintai dia saat ia menghirup oksigen di dunia, sahutku. Rupanya jawabanku justru membuat Charlotte semakin menangis. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa Peter. Bagaimana dengan uang? Aku tidak bisa membesarkan bayi ini tanpa uang, ceracaunya. Baik kalau begitu, mari aku lihat apakah kondisi memungkinkan kamu untuk mengeluarkan bayi itu, ucapku, dan meminta dia untuk membuka semua baju dan merebahkan dirinya di atas ranjang yang sudah disiapkan. Aku sangat mengenali bra yang Charlotte pakai. Itu tampak familiar di mataku. Maaf, bisakah kamu berbalik sebentar? Aku perlu memastikan sesuatu, pintaku. Lalu Charlotte membalikkan tubuhnya dan memunggungi aku. Aku menarik sedikit tali pengait yang ada di bra itu dan melihat ukiran tulisan untuk yang tercinta dari Peter. Aku melepaskan tali pengait itu dan mundur beberapa langkah. Ada apa? Tanya Charlotte yang melihat aku terkejut saat menyentuh bagian tubuhnya. Tidak ada apa-apa. Sekarang mari kita lakukan pemeriksaan menyeluruh, tambahku. Selama memeriksa tubuh Charlotte, pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di antara mereka. Aku semakin gelisah saat mendengar kalau dia akan memikirkan apa yang sudah ku beritahu padanya. Di sini, para tenaga medis hanya bisa menyarankan hal yang terbaik yang bisa dilakukan, tetapi semua keputusan kembali lagi pada pasien. Di satu sisi, aku senang Charlotte mau memikirkan kembali saran yang ku berikan. Namun di sisi lain, itu artinya
Aku harus membantu wanita lain melahirkan anak dari suamiku. Dia melakukan ini pasti karena aku tidak bisa memberikannya seorang anak. Sesalku dalam hati. Setelah semua pasien yang dijadwalkan bertemu denganku selesai, aku pun kembali ke rumah dan memeriksa semua pakaian dalamku. Aku harap semua adalah salah paham, ucapku saat berada di dalam mobil menuju rumah. Hatiku semakin gelisah saat mobil hampir mencapai halaman rumahku. Mobil kuparkir asal, lalu keluar dengan pintu yang kubanting hingga kaca jendela itu serasa akan pecah karena terlalu kencang. Ku buka pintu rumah dengan sangat terburu-buru, lalu menerobos masuk begitu saja tanpa menutup lagi pintu itu. Aku naik ke lantai 2, tempat kamarku dan Peter berada. Ku cari box pakaian dalamku di setiap sudut lemari, tetapi hilang begitu saja. Lemas rasanya saat tahu bahwa box itu hilang dari lemariku, yang berarti dugaanku memang benar adanya. Selama ini Peter bersama Charlotte, gumamku terus dan terus, hingga rasanya di otakku hanya ada kata-kata itu. Aku terduduk lemas di sofa yang ada di ruang ganti kamarku. Tidak pernah kusangka, apalagi membayangkan kalau cerita percintaan kami akan berakhir seperti ini. Aku mulai menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan dan menangis di dalam sana. Sesak. Semua riasanku kini sudah sempurna menghilang. Tersisa jalan-jalan kecil yang menjadi bukti kalau air mata pernah mengalir di sana. Aku terisak sangat lama, membatalkan semua janji temu pasien, dan hanya ingin meringkuk di dalam selimut hangatku. Mataku sembab, kepala rasanya sangat berat. Air di mata sudah berhenti, tetapi tidak dengan menyumbat di hidungku. Aku kesulitan bernapas hingga harus mengeluarkan cairan di hidung berkali-kali. Entah berapa tisu yang kuhabiskan untuk mengelap semua air mata itu. Menangis berapa lama tidak bisa menghilangkan gelisah dan sakit hatiku begitu saja. Wajah Peter, kenangan kami selama ini, terus berputar seperti film yang terus menjadi mimpi buruk. Setelah sedikit tenang, aku mengambil ponselku dan meminta kontak Charlotte pada petugas di rumah sakit. Charlotte, kalau kamu tetap tidak menginginkan bayi itu, aku bersedia mengadopsinya. Hanya saja Peter tidak boleh tahu tentang hal ini, ucapku, berusaha setenang yang aku bisa. Bagaimana aku menyembunyikannya dari Peter? Tanya Charlotte dari seberang telepon. Kamu hanya mengatakan akan pergi ke luar kota selama 1 tahun dan akan menyingkirkan bayi itu, jawabku. Akhirnya kami sepakat untuk bertemu lagi di ruang kerjaku, tetapi kali ini tanpa perawat yang mendampingi. Tugasmu hanya meyakinkan Peter, dan aku akan mengurus semua berkas untuk mengadopsi anak itu setelah ia lahir, ucapku. Baiklah, sahutnya. Ia lalu mengambil ponsel dan menekan nomor telepon Peter. Aku harus menenangkan diri, Peter. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku akan menyingkirkan bayi ini dan pergi ke luar kota. Dan entahlah, mungkin untuk 1 tahun atau 2 tahun, ucapnya di telepon. Aku tak mendengar apa yang Peter bicarakan, tetapi Charlotte meminta maaf sambil menangis, lalu menutup telepon itu. Bahkan ketika lawan bicaranya belum selesai berbicara.
Bagaimana? Tanyaku. Ayo kita lakukan. Dan untuk sementara, mungkin aku akan tinggal cukup jauh dari sini, jawabnya. Aku hanya menganggukkan kepala dan memeluknya untuk menguatkan. Kamu wanita yang hebat, bisikku. Terima kasih, sahut Charlotte sambil memelukku kembali. Selama 9 bulan terakhir, aku berusaha bersikap senormal mungkin di hadapan Peter. Aku tidak ingin ia curiga padaku tentang perselingkuhannya. Di saat aku sibuk mengurus berkas, Charlotte mulai mengalami kontraksi demi kontraksi yang semakin hebat setiap jamnya. Kamu di mana? Aku rasa dia akan lahir hari ini, teriaknya dari seberang telepon. Aku akan segera ke sana, jawabku. Ku masukkan semua berkas yang kuperlukan saat akan mengadopsi bayi itu, lalu bergegas pergi ke rumah sakit. Aku membantu persalinan Charlotte, dan itu menjadi hal yang sangat menegangkan buatku. Tidak biasanya aku segugup itu saat menghadapi wanita yang akan melahirkan. Lebih dari 20 tahun aku melakukannya. Tetapi kali ini semuanya berbeda. Aku akan bertemu dengan anak dari suamiku. Aku akan mengadopsinya, dan ia menjadi milikku. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Keringat dingin mulai membasahi kening dan tengkuku. Bernapas di dalam masker, rasanya sangat pengap. Aku seolah ikut merasakan apa yang Charlotte rasakan setiap menit, bahkan detik. Gelombang cinta itu terus mendorong tubuh Charlotte yang membuat dia berteriak, mengerang, dan berusaha mengatur napasnya dengan cukup baik. Seisi ruangan berubah menjadi sangat tegang. Ini masalah nyawa, pikirku. Tubuh Charlotte sangat lemah. Ia tidak bisa sekuat wanita biasa untuk mengatasi rasa sakit. Berjam-jam, aku dan beberapa perawat membuat Charlotte tenang dan berpikir untuk mengatur napasnya kembali. Setiap 2 menit sekali, pintu kelahiran itu mulai terbuka. Aku memeriksanya dengan jariku, sedangkan perawat sibuk mengambil semua obat atau peralatan yang mungkin dibutuhkan saat persalinan berlangsung. Charlotte terus berteriak. Keringatnya mulai membasahi sprei dan sarung bantal yang berada di bawahnya. Atur napas, Charlotte. Kamu harus mengatur napasmu. Dalam hitungan ketiga, dorong sekuat tenaga, teriakku. Berusaha memberi Charlotte komando. Charlotte mengikuti perintahku. Sejenak ia tenang dan menahan rasa sakit yang semakin menggila, lalu mengatur napasnya. 1, 2, 3, sekarang, perintahku saat melihat jalan lahir itu sudah terbuka dengan sempurna. Charlotte berteriak sambil mengejan. Wajahnya memerah dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara yang ia bisa. Saat napas yang ia tampung sudah habis, ia mulai bernapas dengan sangat cepat, lalu mengulangi apa yang sudah dimulai sebelumnya. 1 jam yang menegangkan pun berlalu. Wajah Charlotte sudah sempurna memutih, dan seketika ruangan dipenuhi dengan tangisan bayi yang sangat kencang. "Selamat, bayinya perempuan," ucap salah seorang perawat yang langsung menggendong bayi itu dan lalu memberikannya ke pelukan Charlotte. Ia tersenyum bahagia, senyum yang akan diterima oleh semua wanita saat mengetahui anaknya telah lahir ke dunia.
Apakah besok senyum itu masih ada di wajahmu, Charlotte? Tanyaku dalam hati. Aku membalikkan badan untuk membuka sarung tangan dan masker yang sudah ku kenakan dari tadi. Selamat, Charlotte. Terima kasih. Kamu sudah mendengarkan saranku, ucapku sambil tersenyum ke arahnya. Charlotte berusaha tersenyum, meski aku tahu tubuhnya sangat lemah. Salah seorang perawat mengambil bayi itu dari pelukannya, dan kami sibuk membuat Charlotte tersadar kembali. Situasi menegangkan lain mulai muncul. Setelah yang satunya selesai, aku menyuntikkan obat dan perawat mulai menaruh alat untuk mengontrol detak jantungnya. Detak jantung Charlotte sangat lemah, tetapi 1 jam berikutnya ia mulai terlihat hidup kembali. Aku membiarkan dia beristirahat setelah para perawat membersihkan lukanya dan ruangan itu. Aku kembali ke ruangan kerjaku. Bayangan wajah bayi mungil terus menghantui pikiranku. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Peter, gumamku dalam hati. 2 hari kemudian, di saat semua berkas sudah siap, Charlotte menghubungiku. Aku tidak bisa memberikan bayi ini. Peter sudah tahu, dan dia ingin meninggalkan istrinya demi aku, ucapnya sangat terburu-buru. Belum sempat aku menjawab pernyataannya, ia sudah menutup telepon. Emosi yang berusaha aku pendam akhirnya meledak di hari itu. Aku menelpon Peter. "Selamat atas kelahiran anak perempuanmu, penipu," teriakku. "Anak perempuan? Apa maksudmu? Anak perempuan yang mana?" Peter berbalik bertanya padaku. Lalu aku menyuruhnya datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya sendiri. Tak lama, aku melihat ada seorang pria berjas hitam di dalam ruangan Charlotte. Aku segera masuk dan hendak meneriakannya. Tetapi ketika pintu itu terbuka, pria itu segera menoleh ke arahku. Dan itu bukanlah Peter, suamiku. "Hai dok, kenalkan ini Peter," sapa Charlotte. Hanya berselang 5 menit, suamiku memasuki ruangan dengan pintu yang terbuka. "Mia, apa yang sedang kamu lakukan?" tanyanya. "Peter," sapa Charlotte. "Aku hanya menatap mereka berdua secara bergantian." "Kalian saling kenal?" tanyaku. "Dia adalah pengacara yang membantu aku lepas dari mantan pacarku," jawabnya. "Dan dia?" tanya Peter, menunjuk pria berjas hitam yang sedari tadi sama bingungnya denganku. "Dia adalah Peter, ayah dari anakku," jelas Charlotte. "Oh, atau mungkin kamu mau mengadopsi anakku karena kamu berpikir dia adalah Peter, suamimu?" tanya Charlotte. "Aku minta maaf dok, seharusnya aku memberitahu wajahnya sejak awal," tambahnya. "Adopsi?" tanya suamiku sambil melihat ke arahku dengan tatapan terkejut. "Ya, tapi tak jadi karena Peter sudah kembali. Dan ternyata dia bukan anak dari suamiku," jawabku dengan cepat. Semua orang di dalam ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawakan aku yang dengan bodohnya terbawa oleh emosi. "Lalu bagaimana dengan bra yang Charlotte pakai? Itu punyaku," jawabku sebal. "Itu salahku," sahut Peter membenarkan. "Box yang kamu pakai untuk menyimpan bra berharga itu berwarna coklat, sama persis dengan box yang kupakai untuk menyimpan berkas Charlotte. Dan itu hanya tertukar," jelas Peter. Pantas saja waktu itu
Kamu seperti melihat hantu saat pemeriksaan pertama kali, timpal Charlotte. Seketika aku merasa kalau Charlotte adalah wanita yang terlalu banyak bicara, terutama tentangku. Aku sudah memberitahunya, dan ia pikir bra itu adalah pemberian dari Peter, kekasihnya. Tetapi aku bilang pada Charlotte untuk menyimpan bra itu, karena aku akan membelikanmu yang baru, tambah Peter. Rasanya wajahku sudah sangat memerah karena malu. Peter menghampiri dan memelukku sambil tertawa. Ayo kita pergi dari sini dan biarkan keluarga kecil mereka merasa sangat, ajak Peter. Bahkan di luar ruangan pun ia masih saja menertawakan kebodohan aku. Hahaha, aku tidak akan melakukan hal seperti itu, Mia. Dan sekarang kamu sudah membuktikannya sendiri. Besok akan kubelikan box bening untuk menyimpan semua beramu. Hahaha, ejek Peter. Sejak saat itu aku jadi tahu betapa pentingnya komunikasi dan rasa percaya di antara pasangan. Kami terlalu sibuk hingga lupa kalau pernikahan akan membutuhkan hal-hal detail seperti itu untuk menghidupkan suasana. Sekian